Bab 396 melihat ke bawah. Ketika simbol energi mental pada dua mayat hantu perunggu hijau dihancurkan, mereka melolong dan melepaskan udara kematian saat mereka mulai bergerak. Zhao Feng berdiri di samping dan memperhatikan dengan penuh minat. Gadis dengan teratai hitam masih shock, tapi bereaksi dan gemetar karena shock tidak. Mengaum, gelombang-gelombang. Setelah dua mayat hantu perunggu hijau mendapatkan kembali kebebasan mereka membuka mulut dan melompat ke arah gadis itu. Naluri mereka menyuruh mereka untuk tidak mendekati Zhao Feng, jadi mereka memilih untuk menyerang gadis itu. Mayat hantu perunggu hijau ini bisa merasakan apa saja dengan darah dan akan mencoba memakannya secara naluriah. Menyaksikan dua mayat hantu perunggu hijau di dekatnya, gadis itu jatuh ke dalam mimpi buruk tanpa akhir. Tawa ringan terdengar dari balik mayat hantu. Sepasang tangan yang kuat menepuk pundak dua mayat hantu perunggu hijau dan rasa dingin yang dingin muncul. Kedua mayat hantu itu membeku dan tidak berani bergerak. Mata spiritual Dewa Zhao Feng berkedip dengan cahaya dan melepaskan aura kuno yang sangat mengejutkan bagi hantu-hantu ini. Sebelumnya, mata spiritual Dewa Zhao Feng telah menghancurkan beberapa hantu True Mystic Rank tahap awal hanya dengan satu silau. Saat itu, di tempat terlarang 100 makam, kutukan mengerikan bahkan tidak bisa mendekati tubuh Zhao Feng. Pada titik ini, Zhao Feng dengan sengaja melepaskan aura energi mentalnya dan dua mayat hantu perunggu hijau gemetar ketakutan. Adegan ini mengejutkan gadis muda itu. Dia tidak percaya bahwa ada garis keturunan mata yang begitu kuat yang melawan hantu jalan jahat Dao dengan begitu sempurna. Setelah itu, dia menyaksikan Zhao Feng menanamkan simbol energi mentalnya ke dua mayat hantu perunggu hijau. Untuk melakukan ini, gadis itu membutuhkan setidaknya setengah hari dengan kultivasinya dan ini adalah fakta bahwa mayat hantu tidak melawan. Di sisi lain, Zhao Feng dengan santai memindai keduanya dan menanamkan simbol energi mentalnya pada mereka. Dua mayat hantu perunggu hijau dengan cepat berdiri di bahu kiri dan kanan Zhao Feng seperti pengawal pribadi. Lumayan. Zhao Feng menganggukkan kepalanya saat dia memikirkan teknik untuk mengendalikan mayat hantu. Dia menyadari bahwa dia bisa mengendalikannya dengan mudah bahkan tanpa sengaja mencoba. Seolah-olah ini adalah sifatnya. Di satu sisi, Zhao Feng memiliki pengalaman sebagai penjinak binatang. Di sisi lain, mata spiritual dewa adalah kutukan dari mayat hantu perunggu hijau dan dengan mudah mengendalikannya. Sederhananya, mata spiritual Dewa Zhao Feng berbakat dalam aspek ini dan mengendalikan mayat hantu tidak terlalu sulit dibandingkan dengan Dao kuno jiwa. Bagaimana ini mungkin? Gadis dengan teratai hitam itu membelalakan matanya dan bingung karena tidak percaya. Dalam sekejap, dua mayat hantu perunggu hijau miliknya telah dicuri oleh Zhao Feng. Orang ini adalah musuh dari mereka yang melatih Dao hantu dari jalan jahat. Aku akan mengambil lotus hitam dan mayat hantu. Zhao Feng mengulurkan tangan dan mengetuk teratai hitam, yang menyingkirkan mayat hantu perunggu hijau. Teratai hitam mengandung udara yin yang pekat di dalamnya dan cocok untuk melatih hantu. Terlepas dari mayat hantu perunggu hijau ini, yang kekuatan tempurnya mendekati peringkat Lord sejati, yang tersisa tidak memasuki mata Zhao Feng. Zhao Feng sedang mempertimbangkan untuk memberi mereka makan dua mayat hantu perunggu hijau yang seharusnya dapat meningkatkan kekuatan yang terakhir ke puncak True Mystic Rank. Tepat pada saat ini, ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis saat mata spiritual Lord-nya berbalik ke arah tertentu. Secepat ini, istana tebing hitam seperti hantu yang tidak mau pergi begitu saja. Petik 2. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat mata hantu cahaya gelap mengambang di langit 100 hingga 200 mil. Pada kenyataannya, mata hantu cahaya gelap sangat kecil dan hanya sedikit lebih besar dari mata manusia normal dan tersembunyi di awan. Namun, seberapa bagus penglihatan Zhao Feng? Dia bahkan bisa melihat apakah nyamuk itu jantan atau betina pada jarak ini. Gadis itu tidak bisa melihat mata hantu cahaya gelap, tetapi dari ekspresi Zhao Feng, dia tahu bala bantuan dari istana tebing hitam telah tiba dan mengungkapkan senyuman. Segera, mata Zhao Feng melihat ketujuh orang itu dari istana tebing hitam mendekatinya. Keterampilan pelacakan yang tinggi, menggunakan kekosongan untuk merasakan auraku. Petik 2. Zhao Feng tidak segera lari dan malah mencoba cara menyelesaikan ini. Jika dia tidak dapat menemukan sumber mata hantu cahaya gelap, maka Zhao Feng akan sulit sekali bahkan untuk lari. Setelah mengetahui alasannya, Zhao Feng mencoba beberapa taktik. Pertama, dia mencoba menyembunyikan auranya, tetapi efeknya tidak terlalu bagus.
The Dark Light Ghost Eye adalah metode yang sangat terampil yang dapat merasakan target dalam radius tertentu. Setelah itu, Zhao Feng menggunakan jubah bayangan yin dan menciptakan dua doppelganger bayangan yin yang terbang ke arah yang berbeda. Semua doppelganger ini mengandung auraku, Zhao Feng berpikir. Namun, mata hantu cahaya gelap hanya memindai sekali sebelum mengunci kembali ke Zhao Feng. Jika itu hanya mata hantu cahaya gelap itu sendiri, itu tidak akan memiliki kemampuan ini, tetapi itu dikendalikan oleh mata jahat hitam Qigui. Qigui mengkhususkan diri dalam pelacakan dan aura dari Yin Shadow Doppelganger tidak bisa menipunya. Selanjutnya, saat malam mendekat, kemampuan penginderaan mata hantu cahaya gelap diperkuat. Jika saya tidak bisa menghindarinya, maka saya harus menghancurkannya. Kilatan dingin melintas di mata Zhao Feng, tetapi mata hantu cahaya gelap berada sekitar 100 hingga 200 mil jauhnya dan tidak cukup dekat. 4 keterampilan mata dan Lohubo tidak bisa mencapai sejauh ini. Sepertinya aku harus mencoba gerakan ini. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tidak memiliki kepercayaan penuh atas gerakan ini, dan menemukan keterampilan ini secara tidak sengaja. Namun, sekarang tingkat energi mentalnya berada di peringkat Lord sejati yang berarti bahwa kesuksesan dan kendalinya harus lebih tinggi. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng memasuki alam, dan kombinasi energi mental, kekuatan dan keadaan fokus. Ini hanyalah langkah pertama untuk memberikan dasar bagi keterampilan itu. Segera setelah itu, Zhao Feng mengedarkan mata spiritual Tuhannya secara maksimal dan aura kuat kuno akhirnya terpancar dari Zhao Feng. Gadis itu dan dua mayat hantu perunggu hijau di dekatnya gemetar. Pada saat yang sama, Qigui dan rekan-rekannya mengikuti arahan mata hantu cahaya gelap. Qigui telah mempertahankan mata hantu cahaya gelap dengan energi mentalnya dan merasa sedikit lelah, tetapi dengan jatuhnya malam dan naiknya udara yin, pengeluarannya menurun. Pada titik waktu tertentu, Qigui merasakan sesuatu dan merasa seolah-olah sedang disurvei. Sepertinya ada dewa di langit yang memandang dunia seperti semut. Pada awalnya, Qigui mengira itu hanya ilusi, tetapi dengan indera Black Weak Eyes, dia tahu bahwa mereka benar-benar sedang disurvei. Pada akhirnya, semua jenius dari Black Cliff Palace merasakan tekanan mental yang tak terlihat dan gelombang energi mental tiba-tiba muncul di atas mata hantu cahaya gelap. Para jenius dari Black Cliff Palace berseru saat mereka ternganga ke arah langit. Langkah kaki Qigui juga membeku. Di langit di atas lentera hantu, sebuah mata surga telah muncul dan melihat ke bawah ke dunia. The Eye of Heaven mengalihkan pandangannya dari ke Dark Light Ghost Eye untuk menarik napas dan melepaskan tekanan energi mental. Mata hantu cahaya gelap bergetar dan menghilang. Seluruh proses hanya berlangsung satu tarikan napas. Qigui, yang terhubung dengan mata hantu cahaya gelap, HMPH dan berteriak, "Apa-apa itu?" Para jenius Black Cliff Palace lainnya semua tercengang, dan suasananya menjadi sunyi. Adegan saat itu begitu singkat dan mengejutkan, sepertinya palsu. Namun, mata hantu cahaya gelap memang telah menghilang dan hampir melukai Qigui. Kakak senior Qigui, teknik mata apa yang bisa merendahkan kita? Meskipun mata itu tidak menunjukkan kekuatan yang luar biasa, auranya sepertinya adalah yang tertinggi di dunia ini. Para jenius lainnya merasa beruntung. Meskipun Eye of Heaven tidak menampilkan banyak kekuatan, dingin dan aura darinya mengguncang hati mereka. Mata misterius ini mirip dengan teknik mata pelacak, tapi aura itu menghancurkan mata Dark Light Ghost milikku. Qigui dengan hidung menusuk menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Matanya berkilat putih dan dia harus mengakui bahwa dia adalah pecundang dalam pertukaran ini. Mungkin lawannya tidak sekuat dia, tapi kekuatan garis keturunannya dikalahkan secara langsung. Bahkan seseorang sekuat Qigui merasakan gelombang niat bertempur. Di pohon yang jauh, Zhao Feng berdiri diam, dan dua mayat hantu perunggu hijau itu seperti pelindung. Dia menghela nafas panjang dan wajahnya pucat putih dan bersimbah keringat dingin. Saat itu kesadarannya telah melompat keluar dari cangkangnya dan terbang ke udara. Ketinggian dan kekuatan yang ditampilkannya sepertinya menguasai langit. Tentu saja, Zhao Feng membayar 30% energi mentalnya sebagai harga. Bab 397 Sekte Spiritual Bulan Murni. Di sebelah pohon, gadis itu bingung. Saat itu juga, dia merasa seolah-olah Zhao Feng telah kehilangan jiwanya dan segera setelah itu, wajahnya menjadi putih.
Jika itu hanya membuat pandangannya naik ke langit, pengeluaran energi tidak akan terlalu menakutkan, tetapi Zhao Feng juga menggunakan serangan energi mental. Dia menyentuh teratai hitam dan sekali lagi menyingkirkan dua mayat hantu perunggu hijau. Menggunakan gerakan saat itu telah memindahkan kesadarannya keluar dari tubuhnya dan tubuhnya tidak akan memiliki perasaan. Lebih baik jika dia memiliki penjaga di dekat sini. Mata Zhao Feng kemudian beralih ke gadis itu. Gadis itu menjerit, dan wajahnya menjadi pucat. Ini mungkin saat terakhirnya. Pada saat yang sama, dia menangis dengan sedihnya di dalam hatinya. Jika bukan karena bala bantuan dari Istana Tebing Hitam yang memaksa Zhao Feng ke dalam situasi ini, apakah dia akan mati? Tentu saja, dia tidak tahu bahwa rekan-rekannya di Istana Tebing Hitam terkejut. Katakan pada teman sekte Anda bahwa jika mereka terus mengikuti saya akan membunuh Anda semua tidak peduli apa dan dengan setiap metode yang mungkin. Suara dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di dalam kepala gadis itu. Sebelum dia bisa bereaksi, gambar setelahnya tertinggal. Zhao Feng terbang ke hutan kompleks dan menyembunyikan auranya dengan teknik rahasia dari Mystic Flower Treasured Bible. Selama mata hantu cahaya gelap atau keterampilan serupa tidak muncul, Zhao Feng tidak akan mudah dilacak. Selanjutnya, dia akan membuat Yin Shadow Doppelganger secara berkala dan membuatnya bergerak ke arah yang berbeda dengan auranya. Lentera hantu itu seharusnya memiliki jangkauan. Jika saya cukup jauh dari mereka, misalnya 500 atau bahkan 1000 mil, apakah ia dapat merasakan saya? Petik 2. Zhao Feng mempercepat langkahnya. Sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Istana Tebing Hitam tiba di pohon tempat Zhao Feng awalnya bersembunyi. Gadis itu sedang duduk di tanah dan memulihkan diri. Ketika dia melihat Qi Gui dan teman-temannya datang, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Kakak senior Qi Gui, apakah kamu menangkap atau membunuh bocah itu? Dia segera menyesalinya setelah mengatakan ini. Ekspresi Qi Gui dan perusahaan terlihat serius dan setelah mendengar ini, ekspresi mereka menjadi jelek. Gadis itu menceritakan proses kekalahan kelompok gigi jahat dan bagaimana Zhao Feng telah mencuri lotus hitam dan mayat hantu serta ancaman yang ditinggalkannya. Ketika orang-orang dari Istana Tebing Hitam mendengar ini, wajah mereka menjadi lebih redup tetapi menjadi waspada terhadap penampilan kemampuan Zhao Feng. Garis keturunan apa ini? Hanya 2 tatapan untuk membunuh 2 saudara junior. Dan mata terakhir itu bahkan menempuh jarak 100 hingga 200 mil dan menghancurkan mata hantu terang gelapku. Petik 2. Semakin banyak Qi Gui tahu, semakin kaget dia. Targetnya hanyalah seorang jenius luar pada tahap awal True Mystic Rank yang tidak tahu apa-apa. Sejak benua desolat hancur, setiap titik debu menjadi tempat di lautan seperti pulau, dinamai area pulau. Setiap wilayah pulau adalah sebuah tempat dan penduduk asli di sana seperti katak di dasar sumur, mengira mereka hidup di benua yang luas. Siapa yang tahu dari daerah pulau mana bocah itu berasal? Bagaimanapun, dunia itu terlalu besar. Rupanya, setelah kehancuran benua desolat, itu masih meluas. Kakak senior Qi Gui, apakah kita benar-benar akan mendengarkan ancaman bocah itu? Pemuda kurus itu berkata dengan enggan. Meskipun Istana Tebing Hitam mendapat peringkat sedikit di belakang dalam 3 sekte, itu masih 2 bintang dan namanya yang jahat dikenal jauh dan luas. Kapan itu mencapai tingkat di mana pemuda tak dikenal bisa mengancamnya? Qi Gui terdiam sesaat dan ekspresinya terus berubah. Jika itu pertarungan langsung, anak itu pasti bukan tandinganku tapi garis keturunan matanya terlalu misterius dan kuat. Selain saya, mungkin sebagian besar orang di sini tidak bisa menutup satu matanya. Petik 2. Wajah Qi Gui meronta. Setelah dikalahkan dalam pertarungan garis keturunan oleh seorang pemuda yang budidayanya adalah seluruh peringkat lebih rendah, niat bertarungnya telah dinyalakan. Namun, dia juga harus mempertimbangkan keseluruhan situasinya. Zhao Feng bekerja sendiri dan tidak khawatir dan metode yang tak terhitung jumlahnya, sedangkan dia memiliki banyak rekan sekte yang sama di sini. Rencananya adalah untuk mencoba dan menghubungi kakak senior Mo Yu dan kemudian peluang kita untuk menangkap bocah itu akan jauh lebih tinggi. Selain itu, kita masih perlu menemukan istana berharga reruntuhan di Istana Suci Ungu yang tidak memiliki lokasi spesifik. Petik 2. Qi Gui membuat keputusan terakhirnya. Mereka ada di sini untuk hadiah dan di reruntuhan, ada hal-hal yang punah di dunia luar. Selain itu beberapa orang bisa mendapatkan rejeki di sini. Yang paling terkenal adalah Ruins Treasured Palace yang merupakan inti dari Purple Saint Ruins.
Rupanya, Dewa Suci Malam Ungu menjalani akhir hidupnya di sana dan menetapkan warisan di sana. Namun, kemungkinan Ruins Treasure Palace muncul tidak tinggi dan hanya memiliki peluang 1%. Panah tulang gelap tiba-tiba melesat ke udara dan menuju Qigui dan teman-temannya. Pesan panah hantu. Qigui menangkap panah tulang hantu gelap dengan satu tangan. Metode komunikasi ini hanya sebatas istana tebing hitam. Di dunia luar, mereka dapat melakukan perjalanan beberapa puluh ribu mil, tetapi di Purple Saint Ruins, itu hanya bisa berjalan ribuan mil dan akan berlipat ganda pada malam hari. Sebuah surat unik melekat pada panah tulang hantu. Ye Yanyu dari Sekte Spiritual Bulan Murni berada di pegunungan timur laut dan menemukan beberapa kekayaan di sana di ngarai misterius. Rupanya, ada banyak harta karun kuno di sana. Mata Qigui berkedip setelah dia membaca surat itu. Ye Yanyu adalah salah satu dari 10 raja sejati dan kekuatannya pasti berada di peringkat 3 besar dan kedua di Sekte Spiritual Bulan Murni. Orang-orang di Black Cliff Palace menyebut nama ini dengan rasa takut dan waspada. Reruntuhan suci ungu dipegang oleh 3 sekte bintang 2 dan di antara mereka Sekte Spiritual Bulan Murni adalah 2,5 bintang dan lebih kuat dari Istana Tebing Hitam. Total 5 peringkat dewa sejati telah masuk dari Sekte Spiritual Bulan Murni. Istana Setan Bulan memiliki 3 peringkat Lord sejati yang masuk. Bagaimanapun, mereka juga pernah menjadi sekte bintang 2,5. 10 raja sejati dibagi di antara 3 sekte dan 10 klan elit bintang 1 tidak memiliki peringkat Lord sejati. Paling-paling, mereka berada di level True Lord rank semu. Dari sini orang dapat melihat bahwa bintang tambahan adalah perbedaan yang besar. Itu bisa dipantulkan tidak hanya oleh kekuatan seluruh kekuatan, tapi juga murid mereka. Ye Yanyu ini suka bekerja sendiri. Jika semua orang dari Black Cliff Palace berkumpul, kita bisa menyergapnya dan jika itu tidak berhasil kita bisa bekerja sama dengan Moon Demon Palace. Petik 2. Qigui mencibir. Dalam hal pertempuran 1 lawan 1, dia bukan pertandingan Ye Yanyu karena yang terakhir telah mencapai tahap akhir dari True Lord rank dan berasal dari sekte bintang 2,5. Bakat dan garis keturunannya pasti tingkat atas di 3 sekte. Namun, di Purple Saint Ruins, tidak ada kekuatan satu orang yang bisa memutuskan segalanya. Seseorang harus dapat bekerja sama dengan orang lain dan memiliki rencana. Qigui memimpin orang-orang dari Black Cliff Palace menuju Three Ridge Mountains. 1 jam kemudian, ketika Qigui dan rekan-rekannya tiba, sudah ada orang-orang dari Istana Tebing Hitam di sini yang menunggu. Kakak senior Qigui, ngarai misterius ada di sana tapi sangat cerdik dan berhembus angin aneh sepanjang hari. Sekali terkena itu, bahkan True Mystic Ranks normal akan kehilangan lapisan kulit jika mereka tidak mati. Petik 2. Kata seorang murid Black Cliff Palace. Ketika mereka mendekati ngarai misterius, mereka merasakan tiupan angin aneh yang terus-menerus. Dengan mata telanjang, mereka bisa melihat hembusan angin menyapu ngarai misterius setiap beberapa napas. Ketika angin berakhir, semua orang bisa merasakan padatnya surga bumi Yuan Qi dan bahkan aura material kuno. Jelas ada material langka di ngarai ini. Istana Tebing Hitam dan para jenius di dekatnya dari pasukan lain menyaksikan. Saat angin berhenti, semua orang berhasil melihat Dewi berbaju hijau di kedalaman ngarai. Dewi berpakaian hijau itu anggun dan seringan daun. Qigui dan ekspresi perusahaan berubah saat mereka melihat surga yang terpilih. Ada lusinan jenius di sini, tetapi hanya Ye Yanyu yang berhasil memasuki kedalaman ngarai dan dari senyumannya, orang bisa tahu dia telah mendapatkan beberapa barang bagus. Qigui membuka mata jahat hitamnya dan memeriksa Ye Yanyu saat angin berhenti. Seperti yang diharapkan, gadis ini memegang beberapa bahan kuno di tangannya. Masing-masing dari mereka bernilai sebuah kota saat dijual di dunia luar. Seekor kucing abu-abu gelap kecil seukuran telapak tangan meringkuk di wajah Ye Yanyu. Qigui merasa ada yang tidak beres. Dia belum pernah melihat kucing ini bersama Ye Yanyu sebelumnya. Penampilan dan kekuatan Ye Yanyu terkenal di seluruh Pulau Tianlu, dan siapa yang tahu berapa banyak orang jenius yang menganggapnya sebagai dewi dalam mimpi mereka. Dan kini kucing kecil ini sangat disayangi oleh Ye Yanyu. Kontak yang begitu dekat dengannya sudah cukup untuk membuat mata para jenius yang mengejarnya menjadi merah karena cemburu. Yang membuat Qigui aneh adalah kucing kecil yang aneh itu bahkan menatapnya dengan tatapan main-main. Kucing kecil yang aneh melemparkan beberapa koin tua ke udara seperti seorang peramal. Kucing kecil, apalagi yang kamu temukan?
Ye Yanyu mengungkapkan senyum bahagia saat jari-jarinya dengan lembut membelai bulu di kepala kucing kecil pencuri itu. Sejak dia bertemu kucing kecil ini, dia bertemu keberuntungan kemanapun dia pergi dan jalannya mulus dan bahkan menemukan ngarai misterius ini. Yang paling penting adalah kucing kecil ini cerdas dan dia menyukainya. Kucing pencuri kecil itu mengungkapkan ekspresi yang menyenangkan dan kemudian menunjuk ke arah tertentu dengan HMPH. Beberapa saat kemudian ke arah yang ditunjuk oleh kucing pencuri kecil itu, surga bumi Yuan Qi mulai bergerak saat menyambut keajaiban lain di True Lord Rank. Bab 398 Kenyan Purple Saint Ruins, di sudut di samping gunung. Sosok Zhao Feng tiba-tiba berhenti saat dia merasakan koneksi di sisi lain dari fakta darahnya. Jika di dunia luar hubungan fakta darah ini akan sangat kuat dan semakin tinggi kultivasi mereka semakin kuat indera mereka. Namun, di reruntuhan Sein Ungu setiap jenis penginderaan dibatasi dan mata spiritual Dewa Zhao Feng bahkan tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, pemilik reruntuhan ini telah mencapai alam cahaya mistik ketika dia masih hidup dan hanya selangkah lagi untuk mencapai alam surgawi ilahi. Sisi lain dari fakta darah itu jelas kucing kecil pencuri. Setelah memasuki reruntuhan suci ungu, Zhao Feng, Zhao Yufei dan kucing pencuri kecil semuanya berpisah. Pada titik ini, Zhao Feng hanya bisa merasakan arah yang kabur. Pertama-tama aku akan bertemu dengan kucing kecil pencuri itu. Karena penginderaan ini, Zhao Feng memutuskan untuk mengubah rencananya. Menurut rencana awal, dia telah memutuskan untuk memberi makan produk hantu lainnya dalam teratai hitam untuk meningkatkan kekuatan mayat hantu perunggu hijau. Pada saat yang sama, tingkat energi mentalnya telah mencapai peringkat sejati-sejati dan dengan bantuan tulang petir dan denyut jantung air pondasinya sangat stabil dan telah meningkat pada tahap awal peringkat mistik sejati. Karena fakta tingkat energi mentalnya telah mencapai peringkat Lord sejati dan dapat memanggil surga bumi Yuan Qi, kecepatan kultivasinya beberapa kali lebih cepat sekarang. Menambahkan fakta bahwa surga bumi Yuan Qi di sini beberapa kali lebih padat daripada benua bunga Azure, Zhao Feng memiliki peluang 50% untuk mencapai tahap akhir peringkat mistik sejati dengan 5 atau 6 hari pengasingan. Tapi sekarang rencana Zhao Feng berubah. Setelah memasuki warisan ini yang terjadi setiap 10 tahun, Zhao Feng tidak bisa membuang waktu. Sekarang dia telah merasakan kucing kecil pencuri Zhao Feng akan memiliki penolong lain. 1 jam kemudian, Zhao Feng memasuki gunung yang besar namun berbahaya. Jenis burung dan binatang terbang muncul entah dari mana. Pada titik ini hubungan dengan kucing kecil pencuri menjadi lebih kuat. Sekarang sudah sangat dekat. Zhao Feng dengan hati-hati mengunci ngarai yang jaraknya 100 hingga 200 mil. Di sekitar ada beberapa lusinan orang jenius tetapi mereka tidak berani masuk dengan mudah. Ngarai misterius dipenuhi dengan angin aneh yang bisa merobek ranking manusia sejati menjadi serpihan dan sebagian besar peringkat mistik sejati merasa itu merepotkan juga. Sepasang orang jenius True Mystic Rank meluncur keluar dari ngarai, mengacak-acak. 2 dari jenius True Mystic Rank tahap akhir terluka dan darah bocor dari mulut mereka. Dalam hal kekuatan mereka setara dengan keajaiban luar biasa dari pertemuan naga sejati suci. Angin aneh ini sangat kuat. Tanpa budidaya peringkat dewa sejati, akan sulit untuk melindungi diri sendiri. Bahkan jika True Lord Rank bertemu dengan angin terkuat mereka akan bermasalah. Petik 2. Zhao Feng diam-diam terkejut. Jika ngarai misterius ini sangat berbahaya tetapi para jenius ini tidak ingin pergi, itu berarti kekayaan di dalamnya cukup baik. Zhao Feng melihat Qi Gui dan teman-temannya dari Black Cliff Palace. Selain mereka, ada juga kekuatan lain yang dipimpin oleh seorang pemuda berjubah darah pada tahap awal peringkat Lord sejati. Pemuda berjubah darah memiliki tanda bulan darah di dahinya dan mengeluarkan aura haus darah. Zhao Feng memikirkan pelindung mayat darah dan agama setan bulan merah dari aura ini. Jika dia benar, pemuda berjubah darah ini pasti dari sekte bintang 2 Istana Iblis Bulan, dan lebih dari 10 kali lebih kuat dari agama setan bulan merah. Ketika Zhao Feng tiba, Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan telah mencoba memasuki ngarai misterius tetapi berakhir dengan kegagalan. Ada juga beberapa klan bintang 1 terdekat yang mencoba masuk tetapi meninggalkan mayat yang bahkan tidak berbentuk manusia lagi. Tentu saja, setelah membayar harga, Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan menemukan beberapa pola. Angin aneh di sini berubah dengan pola tertentu. Bahkan peringkat manusia sejati bisa aman di tempat dengan angin terlemah dan angin terkuat bahkan dapat membunuh peringkat Lord sejati.
Jika kita membentuk kelompok, maka ambil rute terbaik, kita bisa mengurangi tingkat cedera dan kematian. Petik 2. Selama kita melewati tempat ini dan memasuki inti ngarai, akan ada banyak harta karun di sana dan pasti tidak akan ada angin yang aneh ini. Dua raja sejati dari Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan mulai berinteraksi. Hanya dengan membawa lebih banyak orang, mereka akan dapat mengumpulkan semua sumber daya. Sementara Qigui dan pemuda berjubah darah sedang mendiskusikan, mata spiritual Dewa Zhao Feng juga melihat perubahan angin yang aneh. Ketika angin aneh bertiup, Zhao Feng dapat menyalin tempat-tempat di mana bagian terkuat dan terlemahnya pergi. Setelah 10 kali menyalin, Zhao Feng menemukan sebuah pola. Untuk beberapa kali berikutnya Zhao Feng menggunakan pola tersebut dan memprediksi daerah mana yang memiliki kekuatan angin dan perubahan apa yang ada. Begitu seseorang memahami polanya, ancaman angin turun setidaknya 70%. Dari semua jenius yang hadir, mungkin hanya Zhao Feng yang memiliki kemampuan untuk menemukan pola ini melalui deteksi. Bagaimanapun, radius ngarai itu sekitar 100 mil dan sebanding dengan kota biasa. Jika itu adalah orang lain, mereka akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk menjelajahi daerah tersebut dan kemudian mereka masih harus menemukan polanya. Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan sama-sama membayar harga dan menemukan pola yang tidak lengkap karena keberuntungan. Kali ini Qigui memimpin sekelompok 10 elit di sepanjang rute menuju ngarai misterius. Istana Setan Bulan melewati rute lain. Kedua kelompok ini mendekati tembok gunung dan meskipun kekuatan angin secara keseluruhan berkurang, itu bukanlah jalur yang terbaik. Zhao Feng memperhatikan mereka dengan matanya, kemudian berubah menjadi kilatan petir biru yang menutup ngarai misterius itu. Mata spiritual Dewa Zhao Feng belum pernah melihat kucing pencuri kecil itu sebelumnya, yang berarti bahwa ia mungkin telah memasuki inti ngarai. Udara bersenandung dengan petir dan Zhao Feng melewati ngarai misterius. Dari klan mana orang itu? Sepertinya hanya satu orang. Petik 2. Kecepatannya terlalu cepat, mungkinkah itu binatang buas? Di pintu masuk ngarai masih ada beberapa kekuatan kecil yang jenius. Meskipun mereka adalah kekuatan yang lebih kecil, yang hanya dibandingkan dengan 3 sekte bintang 2. Di belakang mereka adalah kekuatan yang ada di sekitar level agama setan bulan merah. Zhao Feng tidak melaju kencang melewati ngarai. Kadang-kadang, dia akan tinggal di tempat yang sama untuk sementara waktu, sementara di lain waktu dia akan mundur. Tapi tanpa ragu, dia akan menghadapi angin terlemah setiap saat dan itu akan diblokir dengan mudah dengan 3 bunga teratai berharga miliknya. Mengesampingkan Zhao Feng, bahkan pertahanan Si Chengtian akan tercabik-cabik oleh angin yang lebih kuat. Oleh karena itu, kecepatan kemajuan Zhao Feng jauh lebih lambat daripada Istana Tebing Hitam dan Istana Iblis Bulan. Namun, ini juga niat Zhao Feng. Istana Tebing Hitam dan Istana Iblis Bulan tidak sendirian dan kekuatan kedua tuan sejati jauh melebihi dia. Melalui 2 jam menghindari, Zhao Feng memasuki kedalaman ngarai dengan berjalan melewati daerah dengan angin terlemah. Yang aneh adalah begitu dia melewati area batu, angin aneh itu menghilang. Kedalaman ngarai dipenuhi dengan Heaven Earth Yuan Qi yang padat, yang 10 kali lebih baik daripada area lain di Purple Saint Ruins. Zhao Feng merasakan aura kuno menyapu dan seolah-olah dia telah memasuki hutan zaman kuno. Ada bunga dan hutan aneh di sini yang punah di dunia luar. Sebatang pohon telah mencapai 100 meter dan cabangnya memanjang bermil-mil, seukuran desa. Setiap bunga dan kayu di sini sangat dipengaruhi oleh padatnya surga bumi Yuan Qi dan hampir melampaui batas tanaman normal. Sederhananya, setiap potongan kayu atau tanah di sini bisa dijual dengan harga ratusan atau ribuan batu kristal primitif. Tempat ini benar-benar dingin. Jika saya berkultivasi di sini, surga bumi Yuan Qi sekitar 100 kali lebih kuat dari benua bunga azure. Sulit membayangkan berapa banyak harta karun di sini. Petik 2. Zhao Feng tercengang. Pada saat ini, suara pertempuran dan raungan binatang datang dari dalam hutan. Jelas sekali bahwa pihak lain telah bertemu sesuatu di ngarai misterius. Zhao Feng dengan cepat berbalik lompatan ke batu tinggi untuk mengamati daerah itu dengan mata spiritual Lordnya. Mata spiritual Tuhannya mengamati setiap batu, setiap bagian kayu termasuk bunga dan bawah tanah. Hanya dengan pemindaian pertama saja Zhao Feng sangat gembira. Jumlah harta karun di sini tak terbayangkan. Hanya dengan melihat sekali Zhao Feng menemukan lusinan harta aneh dengan pandangan pertama saja dan nilainya sudah cukup untuk membuat mata True Lord Rank menjadi merah.
Bahkan batu Zhao Feng di sebelahnya berisi sesuatu yang berharga. Zhao Feng menghancurkan batu itu dan menunjukkan tanaman yang agak basah. Di tanaman itu ada beberapa buah hitam kecil seukuran ibu jari dan kulitnya memiliki garis yang aneh. Dengan mata spiritual Tuhannya, Zhao Feng menemukan bahwa surga bumi Yuan Qi yang terkandung di dalam buah-buahan ini sangat besar dan melebihi apapun yang dia lihat di benua bunga azure. Apa buah kecil hitam ini? Zhao Feng merasakan gelombang murni surga bumi Yuan Qi saat dia memetik buah-buahan ini. Hal yang canggung adalah bahwa bahkan dengan pengetahuannya dia tidak tahu apa itu. Ini adalah Raja Buah Mutiara Gelap Langit yang sedikit bias terhadap elemen es dan mengandung Heaven Earth Yuan Qi yang murni dan besar. Itu langsung dapat memulihkan Qi roh sejati dari alam roh sejati dan pada saat kritis meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang kembali ke puncaknya. Selain itu, buah ini juga dapat membersihkan tubuh dan sangat efektif untuk mereka yang berada di bawah True Lord Rank. Dengan keadaan Anda saat ini, satu buah saja dapat memberi Anda lebih dari 50% peluang untuk naik level kecil. Petik 2. Suara seorang wanita yang santai namun menarik terdengar dari dinding gunung di belakang. Bab 399 Pengkhianatan. Petik 2. Buah ini dapat membersihkan tubuh dan sangat efektif untuk mereka yang berada di bawah pangkat Lord sejati. Dengan keadaan Anda saat ini, satu buah saja dapat memberi Anda lebih dari 50% peluang untuk naik level kecil. Petik 2. Sosok Zhao Feng membeku, dan keringat dingin mulai muncul di punggungnya. Meskipun suara perempuan di belakang sangat bagus untuk mendengar dan memecahkan jawaban atas pertanyaannya, dia tidak merasakan perempuan itu dan dia berada dalam jarak beberapa puluh meter darinya. Tentu saja, ini mungkin karena dia tidak punya niat membunuh atau bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Di saat yang sama, aura yang sangat familiar muncul di dekatnya. Zhao Feng berbalik dan memandang gadis berbaju hijau itu seolah tidak ada yang salah. Kucing kecil pencuri itu duduk di atas gadis berbaju hijau dan memandang Zhao Feng dengan sombong. Kucing pencuri kecil, hati Zhao Feng melonjak karena dia memiliki banyak pikiran. Bagian dalam ngarai misterius itu tidak kecil, dan medannya rumit. Jelas dia adalah target gadis itu dengan datang dari belakang. Solusinya diketahui semua orang. Jika dia tidak mendapatkan bantuan kucing pencuri kecil itu, bagaimana itu akan mudah? Dewi berpakaian hijau memeriksa Zhao Feng. Kamu pemilik kucing kecil itu? Anda tidak termasuk salah satu dari 3 kekuatan tetapi dapat memasuki reruntuhan suci ungu. Menarik. Mata Zhao Feng berbinar. Kultivasi gadis ini telah mencapai tahap akhir dari True Lord Rank dan bahkan lebih kuat dari Qi Gui. Dia mungkin di luar batas kemampuannya. Zhao Feng bisa menebak identitasnya. Ketika dia memasuki ngarai, nama Ye Yanyu telah diucapkan dengan hormat atau cinta. Kucing pencuri kecil, kenapa kamu mengkhianatiku? Kapan saya menganiaya Anda? Petik 2. Zhao Feng tidak peduli dengan Ye Yanyu dan berkata dengan dingin kepada kucing kecil pencuri itu. Kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya ke arah Zhao Feng dengan ketidakpuasan sebelum berbaring malas di samping kecantikan itu. Ye Yanyu tersenyum, kucing ini sangat cerdas dan memiliki garis keturunan kuno. Anda memaksanya untuk menandatangani fakta darah dengan Anda ketika dia baru saja lahir dan lemah. Bagaimana itu bisa setia kepada Anda? Petik 2. Zhao Feng berhenti sejenak dan berpikir tentang bagaimana Li Fuluan di Istana Puncak Terapung benar-benar membantunya menandatangani fakta darah dengan kucing kecil pencuri itu. Pada saat ini kucing kecil pencuri telah membawa musuh yang kuat bagi pemiliknya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, orang bisa melihat inti pengkhianatan. Terus, kucing kecil pencuri adalah hewan peliharaan spiritualku. Karena Anda tahu bahwa itu menandatangani fakta darah dengan saya, apakah Anda ingin mengambilnya dengan paksa? Petik 2. Zhao Feng mencibir dengan dingin. Fakta darah sangat kuat dan bisa mengendalikan hidup atau mati. Dan pada titik ini jika pemilik Zhao Feng meninggal, kucing pencuri kecil itu juga akan terluka. Kecuali kalau Zhao Feng dengan rela membubarkan fakta darah. Ye Yanyu tidak bisa tidak mengetahui ini, tetapi melihat bahwa dia masih datang dengan kucing pencuri kecil itu, dia pasti memiliki rencananya. Selama kamu mengatakan bagaimana kamu datang ke reruntuhan suci ungu dan dengan sukarela membubarkan perjanjian darahmu dengan kucing pencuri kecil itu, aku tidak akan merepotkanmu dan malah akan merekomendasikanmu ke sekte spiritual bulan murni. Dengan bakat dan kultivasi Anda setidaknya akan menjadi murid batin dan bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi murid inti.
Petik 2. Ye Yanyu tersenyum dan berkata, suaranya lembut di mata dan menggunakan kekuatan untuk memaksanya telah berubah menjadi membantu Zhao Feng. Bagi kebanyakan jenius dan Zhao Feng, memasuki sekte spiritual bulan murni adalah lompatan. Kekuatan bintang 2,5 lebih dari 10 kali lebih kuat dari 10 klan besar dari benua bunga biru. Beberapa klan bawahan bahkan klan spiritual bulan murni bahkan memiliki kekuatan agama setan bulan merah. 1. Memasuki reruntuhan Sein Ungu adalah kecelakaan yang bahkan aku tidak tahu alasannya, jadi aku tidak bisa memberitahumu. Kedua, kucing kecil pencuri adalah hewan peliharaan spiritual saya. Saya tidak akan memberikannya kepada siapapun. Petik 2. Zhao Feng berkata dengan tegas. Ini terutama terjadi untuk yang kedua karena begitu perjanjian antara dia dan kucing pencuri kecil itu rusak, Ye Yanyu tidak akan khawatir lagi berurusan dengan Zhao Feng. Ye Yanyu sangat menyukai kucing kecil pencuri dan bahkan berhati-hati menyerang Zhao Feng. Kucing pencuri kecil itu melakukan beberapa tindakan pada Ye Yanyu. Oh, Anda ingin memutuskan fakta darah bahkan dengan resiko kematian? Tenang, aku akan membuatnya melakukannya. Petik 2. Ye Yanyu menyentuh kepala kucing kecil pencuri itu dan meyakinkan. Dia tidak bisa membantu untuk minta maaf untuk itu. Betapa kejamnya Zhao Feng bagi kucing kecil pencuri yang mengambil risiko kematian untuk melanggar perjanjian darah. Zhao Feng berubah menjadi kilatan petir dan meninggalkan bayangan. Detik berikutnya dia menyerbu ke dalam hutan dan menghilang. Zhao Feng tahu bahwa kultivasi Ye Yanyu telah mencapai tahap akhir dari pangkat sejati-sejati dan jauh lebih kuat daripada penguasa kota Danau Banjir, mungkin di tingkat wakil patriark agama darah besi. Dia tidak memiliki peluang untuk menghadapi bentrokan. Sosok Zhao Feng mulai memudar di pepohonan dan dia menciptakan Yin Shadow Doppelganger yang pergi ke arah berlawanan untuk memikat lawan. Saat Zhao Feng berlari sejauh 1 atau 2 mil, seorang dewi muncul entah dari mana di depannya dan tersenyum. Jadi, ini adalah kekuatan dari True Lord Rank tahap akhir. Hati Zhao Feng jatuh. Dia mengertakkan gigi dan mengirim bunga es dan kilat ke arah tempat Ye Yanyu berada. Hutan terdekat dihancurkan dan hangus. Ekspresi Zhao Feng membeku bahkan sebelum debu mengendap. Ye Yanyu masih berdiri di atas pohon dan penghalang cairan menyelimuti dirinya. Tidak hanya dia sama sekali tidak terluka, bahkan semua pohon dan dedaunan ada di sana. Langkah itu sebanding dengan tingkat keajaiban yang luar biasa. Zhao Feng terkejut. Ye Yanyu sepertinya sangat puas dengan ekspresi Zhao Feng. Ye Yanyu meninggalkan gambar setelah di belakang di pohon. Zhao Feng hendak bergerak tetapi dengan sebuah tangan ramping menggenggam bahunya. Gelombang kiro sejati sebesar lautan langsung menyegel kiro sejati di dalam tubuhnya. Kucing pencuri kecil membuang Mystic Snake Bloodwi dan menangkap Zhao Feng dengan senyum puas. Bagaimana saran saya sebelumnya? Ye Yanyu tersenyum tipis. Tidak mungkin sama sekali. Zhao Feng berkata dengan tegas, jika Anda menggunakan kekerasan, saya akan membawa kucing kecil pencuri itu ke kuburan saya juga. Tidak peduli apa Zhao Feng dan kucing kecil pencuri memiliki fakta darah dan setelah ini ditandatangani, kehidupan dan kematian hewan peliharaan spiritual ada di tangan pemiliknya. Kamu boleh minta apapun asal tidak berlebihan. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebelum kamu melanggar perjanjian darah. Petik 2. Ye Yanyu merasakan kepalanya sakit. Dia sudah menunjukkan kekuatannya dan lawan tidak bisa melawan sama sekali. Namun, Zhao Feng memiliki kartu pembunuhan dari fakta darah dan paling buruk dia bisa bunuh diri. Apa yang saya inginkan? Zhao Feng merasakan jantungnya bergerak, negosiasi terlihat bagus dan melihat Zhao Feng bergerak, Ye Yanyu menghela napas. Segala sesuatu di dunia ini ada harganya, termasuk hewan peliharaan spiritual. Selama Zhao Feng menetapkan harga, Ye Yanyu akan percaya. Pertama, Anda perlu memberikan keamanan saya dan tidak membatasi kebebasan saya seperti menyegel jiwa sejati saya atau mengikat anggota tubuh saya. Kedua, apa yang saya dapatkan di reruntuhan adalah milik saya. Jika saya membutuhkan bantuan Anda akan membantu saya. Petik 2. Ketiga, setelah kami meninggalkan reruntuhan, Anda harus menjadikan saya murid dari sekte spiritual bulan murni. Petik 2. Zhao Feng menanyakan persyaratannya. Ye Yanyu segera menyetujui yang pertama. Di matanya, Zhao Feng tidak akan bisa melepaskan jari-jarinya. Saya tidak akan membatasi kebebasan Anda, tetapi Anda tidak dapat pergi dalam jarak 3 mil dari saya. Dia juga setuju untuk yang kedua tetapi hanya mengatakan dia akan membantu Zhao Feng 3 kali.
Adapun imbalan jika Zhao Feng mendapatkannya sendiri, dia tidak akan ikut campur. Misalnya, Raja Buah Mutiara Gelap Langit akan menjadi milik Zhao Feng. Yang ketiga juga yang dia inginkan. Zhao Feng telah memasuki reruntuhan Sein Ungu dengan sangat aneh dan para tetua dari sekte perlu menyelidikinya. Selanjutnya, begitu Zhao Feng berada di tangan sesepuh, mungkin fakta darah juga bisa diselesaikan dengan mudah. Saat itu Ye Yanyu akan mendapat keuntungan. Terakhir, aku hanya akan memutuskan perjanjian darah jika kamu melakukan semua tugas dan kucing pencuri kecil itu mau. Zhao Feng mengatakan persyaratannya dan Ye Yanyu setuju tetapi membuat sedikit penyesuaian. Kucing pencuri kecil, lepaskan pemilikmu sebelumnya. Ye Yanyu tersenyum dan dengan sengaja menekankan kata sebelumnya. Zhao Feng tanpa ekspresi saat Ye Yanyu melepaskan segel Key of True Spirit-nya dan Zhao Feng segera pergi setelah mendapatkan kembali kebebasannya. Meskipun kecepatanmu tidak buruk, kamu tidak punya kesempatan melawanku. Ye Yanyu memperingatkan. Zhao Feng tidak repot-repot menjawab dan kembali ke gunung dan duduk. Namun, dia kemudian mengeluarkan Raja Buah Mutiara Gelap Langit. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Yanyu berhenti. Aku akan mengasingkan diri. Zhao Feng memakan Raja Buah Mutiara Gelap Langit dan menutup matanya untuk berkultivasi. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, aku memiliki peluang 50% untuk mencapai tahap akhir dari True Mystic Rank dengan memakan Raja Buah Mutiara Gelap Langit ini dan kamu akan melindungiku. Petik 2. Bab 400 Terobosan. Menurut janji Ye Yanyu akan membantu Zhao Feng 3 kali dan tanpa ragu-ragu, Zhao Feng menggunakan salah satu waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun ngarai misterius ini penuh dengan bahaya dan ada banyak orang jenius di sekitarnya, siapa yang berani mendekati True Lord Rank tahap akhir di sini? Baik, aku akan menjagamu. Ye Yanyu marah tetapi menganggap ini lucu pada saat yang sama dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Baginya, tidak masalah apakah Zhao Feng berada pada tahap awal atau tahap akhir dari True Mystic Rank. Selama dia mencoba, Zhao Feng tidak bisa melawan. Perbedaan antara terlalu besar, mereka tidak berada pada level yang sama. Oleh karena itu, jika Zhao Feng mencapai tahap akhir True Mystic Rank atau bahkan tahap puncak True Mystic Rank, Ye Yanyu tidak akan keberatan. Kecuali Zhao Feng bisa menerobos ke peringkat Lord sejati, itu hanya akan memberinya sedikit masalah. Zhao Feng tahu apa yang dipikirkan Ye Yanyu karena itu memintanya untuk membantu melindunginya saat dia menerobos. Dia menutup matanya saat energi dari Raja Buah Mutiara Gelap Langit dilepaskan dan gelombang energi murni beredar di seluruh tubuhnya. Menurut Ye Yanyu, Zhao Feng memiliki peluang 50% untuk menerobos setelah memakan Raja Buah Mutiara Gelap Langit dan ini adalah kesimpulan Zhao Feng juga. Pada kenyataannya, perbedaan antara tahap awal dan akhir dari True Mystic Rank cukup besar dan ahli normal di benua Azure akan membutuhkan 10 tahun di lingkungan itu. Namun, ini adalah reruntuhan suci ungu dan surga bumi Yuan Qi di reruntuhan Sein Ungu lebih dari 10 kali lebih murni dari benua bunga Azure. Selanjutnya, ngarai ini sangat kuno, dan surga bumi Yuan Qi di sini 10 kali lebih banyak daripada area lain dari reruntuhan suci ungu. Ini berarti Zhao Feng berada di lingkungan budidaya 100 kali lebih cepat daripada benua bunga Azure. Ini baru poin pertama. Kedua, detak jantung air yang dimakan Zhao Feng sebelumnya telah meningkatkan fondasi dan kultivasinya. Ketiga, Zhao Feng memiliki energi mental dari peringkat Lord sejati dan ini adalah poin kuncinya. Setelah tingkat energi mental seseorang mencapai peringkat Lord sejati, mereka dapat memanggil surga bumi Yuan Qi dan ini memungkinkan Zhao Feng untuk meningkat dalam kultivasi dengan cepat. Hanya dengan memiliki tingkat energi mental dari True Lord Rank, saya akan dapat sepenuhnya menyerap Raja Buah Mutiara Hitam Langit atau itu akan bocor begitu saja. Zhao Feng menjadi waspada terhadap Ye Yanyu ketika dia memikirkan hal ini. Menambahkan faktor-faktor ini, Zhao Feng hanya memiliki peluang 50% dan ini berarti Ye Yanyu telah melihat Zhao Feng memiliki energi mental dari peringkat Lord sejati. Tapi dia seharusnya tidak bisa melihat aura mata spiritual Tuhan saya dan sumber roh sejati yang tersegel di dalam tubuh saya yang bisa saya bakar kapan saja. Zhao Feng berpikir, Ye Yanyu berasal dari sekte bintang 2 dan kultivasi, kekuatan, dan pengetahuannya semuanya tinggi. Meskipun dia telah melihat Zhao Feng memiliki garis keturunan mata, dia tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Qigui dari Istana Tebing Hitam juga memiliki garis keturunan, tapi bukankah dia berputar-putar saat melihatnya? 4 jam kemudian,
Zhao Feng hampir sepenuhnya menyerap energi dari Sky Dark Pearl Fruit King dan kredit ini berasal dari energi mental True Lord Rank-nya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk berharap. Setelah itu Zhao Feng mulai menggunakan inti dari kekuatan Raja Buah Mutiara Gelap Langit. Seiring waktu berlalu, aura Zhao Feng meningkat dan Ye Yanyu tetap setia pada kata-katanya, hanya berkeliling dalam radius 3 mil untuk mengumpulkan beberapa sumber daya. Ada kejeniusan sesekali yang datang di dekatnya tetapi segera mundur ketika mereka merasakan aura Ye Yanyu. Binatang buas terdekat juga diusir ke sini sehingga memberi Zhao Feng lingkungan yang aman dan tenang. Pada waktu tertentu, aura Zhao Feng telah mencapai batasnya. Dengan Weng, dia merasakan kiro sejati di dalam tubuhnya mengalir lebih lancar. Pada saat yang sama, tubuhnya dipenuhi dengan energi yang kuat. Hanya tubuhnya saja yang hampir memiliki kekuatan True Mystic Rank. Bagaimanapun, inti Raja Buah Mutiara Gelap Langit digunakan untuk membersihkan tubuh dan mendukung detak jantung air. Tubuh dan kultivasi saya meningkat. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dia membuka mata spiritual Tuhannya dan melihat Ye Yanyu dan kucing kecil pencuri sedang mengumpulkan beberapa mineral langka. Masih ada waktu. Zhao Feng juga meluangkan waktu untuk teratai hitam. Teratai hitam adalah tempat di mana ia bisa menyimpan hantu dan berisi udara kematian. Di antara dua mayat hantu perunggu hijau ini adalah yang terkuat dan kekuatan pertempuran mereka mendekati puncak True Mystic Rank. Selain itu, ada lebih dari selusin mayat lain, kerangka, del yang berkisar dari peringkat manusia sejati hingga tahap akhir peringkat mistik sejati. Zhao Feng melepaskan aura dari mata spiritual Tuhannya dan hantu-hantu ini bergetar di tanah saat Zhao Feng meletakkan simbol energi mentalnya pada mereka. Setelah melakukan ini, dia kemudian memberi makan mereka kedua mayat hantu perunggu hijau. Gadis sebelumnya pasti tidak akan mau melakukan ini karena berbagai mayat hantu dapat menangani berbagai situasi. Namun, Zhao Feng membutuhkan dua perisai daging atau pengawal dan karena itu tidak perlu terlalu khawatir. Zhao Feng mengkhususkan diri dalam energi mental dan tidak membutuhkan hantu yin sama sekali. Mayat hantu yang tersisa di dalam teratai hitam segera dimakan dan dua mayat hantu perunggu hijau menyerap udara kematian, yin, mayat del. Aku hanya perlu 1,5 hari agar dua mayat hantu perunggu hijau ini mencapai puncak kekuatan pertempuran peringkat True Mystic. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dia tidak perlu melakukan apapun sekarang. Sempurna saat ini. Ye Yanyu dan kucing kecil pencuri itu tiba di luar tempat Zhao Feng berada dalam pengasingan. Aku telah membuang banyak waktu untuk menjagamu. Ye Yanyu menatap dingin ke arah Zhao Feng dan yang terakhir bangkit dan mengikuti di belakang Ye Yanyu. Ye Yanyu memimpin jalan di depan menuju kedalaman ngarai dan tidak khawatir Zhao Feng melarikan diri. Ngarai misterius ini memiliki banyak barang dari zaman kuno dan beberapa telah punah di dunia luar. Saat Zhao Feng sedang berjalan, mata spiritual Tuhannya akan menemukan beberapa tanaman atau harta langka dan dia akan mengambilnya. Pada awalnya Ye Yanyu tidak memperhatikannya tetapi setelah beberapa kali dia menyadari bahwa Zhao Feng menemukan lebih banyak harta daripada dia, tingkat dewa sejati tahap akhir dan mengerti mengapa Zhao Feng mengatakan dia akan mengambil semua hal yang dia temukan. Sepertinya garis keturunan matanya tidak berspesialisasi dalam pertempuran tetapi dalam dukungan dan inspeksi. Ye Yanyu tidak memasukkannya ke dalam hati. Menjadi salah satu terpilih dari sekte spiritual bulan murni, dia telah melihat banyak jenius dengan garis keturunan mata dan di antara mereka banyak yang telah dikalahkan olehnya. Kucing kecil pencuri itu tiba-tiba melemparkan koin lamanya ke udara lalu menunjuk ke arah tertentu. Zhao Feng memelototinya. Setiap kali kucing kecil pencuri memimpin jalan tidak akan ada hasil yang baik. Berpikir tentang bagaimana dia memasuki 100 Grave Forbidden Ground terakhir kali, Zhao Feng masih ketakutan.